Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan kota kelas untuk memimpin doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu akan menjelaskan materi hari ini yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, kita masuk di pembahasan ya. Jika mendengar kata Arab, mungkin tidak asing lagi bagi kita karena Arab dianggap sangat berkaitan erat dengan Islam. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, saat itu kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti halnya setelah Rasulullah SAW hadir. Kita harus paham tentang masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang berperan penting sebagai wahana kita dalam memahami bahwa kehadiran Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam suatu kehidupan. Mungkin saja kontribusi Islam tersebut bisa terlihat dalam pembangunan peradaban manusia. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga mayoritasnya sangat minim. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah paganisme, Yahudi, dan Kristen. Agama pagan menjadi agama mayoritas mereka. Ratusan berhala ditempatkan sekitar Ka'bah untuk disembah. Perlawanan dan peperangan agama Islam saat Islam datang terjadi karena semangat keagamaan mereka yang kuat, kecintaan terhadap kehidupan bebas yang menjadikan mereka ingin bebas dari aturan agama karena agama dianggap sebagai pengikat kebebasannya. Keadaan masyarakat saat itu sangat tidak terkendali karena adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk mereka lakukan mulai dari berjudi, mencela keturunan, mengubur hidup-hidup anak perempuan, serta menghina dan mencela orang miskin dan lemah. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail, hingga muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Dia dikenal baik dan peduli terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ketika dia mengadakan perjalanan ke Syam, di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik. Apalagi Syam adalah tempat para rasul dan turunnya kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal atau berhala dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Orang-orang Arab mulai menyembah berhala itu dan melakukan tradisi-tradisi kemusyrikan. Mereka juga mengundi nasib dan melakukan perbuatan jahiliyah. Bagi mereka tradisi itu adalah suatu yang baik dan tidak mengubah ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amr bin Luhai menjadi tokoh penyembah berhala itu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dan merintahkan agar dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Berikut agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Agama Yahudi. Memasuknya agama Yahudi di Jazirah Arab pertama kali eksis di Yaman melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Bakr. Ketika itu dia pergi berperang ke Yathrib atau Madinah, dan di sanalah dia memeluk Yahudi. Dia membawa serta 2 ulama Yahudi dari suku Bani Quraisy ke Yaman.
Agama Yahudi tumbuh dan berkembang pesat di sana, terlebih lagi ketika anaknya Yusuf bergelar Zunuwas menjadi penguasa di Yaman. Dia menyerang penganut agama Nasrani dari Najran dan mengajak mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini, dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke dalamnya, lalu membakarnya hidup-hidup. Sejarah mencatat sejumlah korban pembunuhan massal ini sekitar 20.000 hingga 40.000 jiwa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari peristiwa tragis itu dalam surah Al-Buruj. Yang kedua itu agama Nasrani. Agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah pertama kali terjadi di Yaman pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, gerakan Kristenisasi mulai merambah pemukiman di Yaman. Tak berupa jauh dari masa ini, seorang yang dikenal sebagai orang zuhud, doanya mustajab dan dianggap mempunyai kekeramatan. Orang dikenal dengan sebutan Fimiyun. Dia datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat tanda-tanda kejujuran pada dirinya dan kebenaran agamanya. Karena itu mereka menerima dakwanya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi sebagai balasan atas perlakuan Zunuwas yang dulu pernah dilakukannya, dan tampuk pimpinan dipegang oleh Abraha, maka dia menyebarkan agama Nasrani dengan gencar dan target sasaran mencapai puncaknya ketika dia membangun sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab dialihkan ke gereja ini. Dia juga berniat menghancurkan Baitullah di Mekah, namun Allah membinasakannya dan mengazabnya di dunia dan di akhirat. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku-suku Tolid dan Tayy. Dan selain kedua suku terakhir ini, itu disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Bukan itu saja, bahkan sebagai raja Hira juga telah memeluknya. Yang ketiga itu agama Majusi. Agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, atau tepatnya di Asyah, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Elit-elit politik yang juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Yang keempat yaitu agama Sabi'ah. Agama Sabi'ah menurut penulisan peninggalan mereka di negeri Irak dan lainnya menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Agama ini dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan identitasnya, tetapi masih terdapat sisa-sisa para pemeluknya yang membaur dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan tepi pantai Teluk Arab. Baik, itulah materi hari ini anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugas yang pertama yaitu coba Anda jelaskan sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua yaitu coba mendeskripsikan keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, untuk materi ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.